Laporan mengenai tentara Israel dan dampak kesehatan mental telah dilaporkan sejak lama. Pun fasilitas pelayanan telah disediakan sebagai solusi, meski tidak banyak yang berubah setelahnya. Kini, operasi darat Israel telah mencapai Lebanon dan Netanyahu bersikeras melanjutkan rencana perang. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pertempuran terus berlanjut sementara ribuan pasukan masih berjuang melawan trauma? Tidak diragukan, seperti inilah fakta pasukan yang terkena dampak kesehatan mental parah akibat pertempuran di Gaza. Keluar dari Gaza, tapi Gaza tidak membebaskannya. Sejak intensitas saling serang Israel dan pejuang Palestina meningkat, tentara cadangan alias warga sipil yang telah menyelesaikan wajib militer ikut dikerahkan untuk dimobilisasi dalam operasi militer di jalur Gaza. Alhasil, banyak dari mereka yang berakhir kena mental karena tak terbiasa menyaksikan kekerasan di depan mata. Eliran Mizrahi, pria 40 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi, merupakan satu di antaranya. Ayah 4 anak itu dikerahkan ke Gaza setelah serangan di Israel pada Oktober tahun lalu. Namun ketika mengambil cuti, ia kembali sebagai orang yang berbeda. 6 bulan setelah pertama kali dikirim untuk berperang, ia berjuang melawan gangguan stres pasca trauma di rumah. Menurut pengakuan keluarganya kepada CNN, Mizrahi yang sebagian besar hidupnya menjalani peran sebagai warga sipil, menarik diri dari kehidupan sosial, serta menderita serangan amarah dan insomnia. Kemudian, sebelum dijadwalkan untuk dikerahkan kembali medan perang, ia memutuskan mengakhiri hidup. Dia keluar dari Gaza, tetapi Gaza tidak keluar darinya. Dan dia meninggal setelah itu karena trauma pasca perang, kata ibunya, Jenny Mizrahi. Meskipun tidak ada angka resmi, para veteran dan penyintas gangguan stres pasca trauma telah memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka di hadapan Knesset, namun tidak banyak membuahkan hasil. Perang berdampak pada kesehatan mental. Sebagai prajurit cadangan, seperti Mizrahi, menghabiskan 186 hari di Gaza hingga ia mengalami cedera pada lututnya, diikuti oleh kerusakan pendengaran pada bulan Februari ketika sebuah granat berpeluncur roket menghantam kendaraannya. Selanjutnya, ia ditarik keluar dari Gaza untuk menjalani perawatan, didiagnosis menderita gangguan stres pasca trauma pada bulan April, dan menerima terapi bicara mingguan setelahnya. Kendati demikian, perawatannya sama sekali tidak membantu. Apa yang ia alami mungkin menjadi hal biasa bagi prajurit, namun sekali lagi, Mizrahi hanya menjalani kebiasaan warga sipil di hidupnya selama ini. Dan dia jelas tidak sendiri. Jerusalem Post melaporkan, ribuan warga Israel berjuang melawan gangguan kesehatan mental pasca meningkatnya ketegangan di garis depan utara, terutama mereka yang bertugas di militer. Pada bulan Januari saja, 1.600 tentara telah menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma menurut Walla, terkait pertempuran sejak dimulainya perang. Dari jumlah tersebut, 76% diantaranya kembali bertugas setelah menerima perawatan kesehatan mental di masing-masing unit yang ditempatkan di dekat zona pertempuran. Gejala gangguan stres pasca trauma terkait pertempuran dapat muncul selama atau dekat operasi pertempuran yang mengakibatkan peningkatan denyut jantung, keringat berlebih, tekanan darah tinggi, tremor tubuh yang tidak terkendali, kebingungan, dan kesulitan berkonsentrasi. Hal ini kemudian menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, kegelisahan, ledakan amarah yang tiba-tiba, dan gangguan emosional. Jika perawatan awal dilakukan namun gejala terus berlanjut selama lebih dari 4 minggu, maka kondisi prajurit dapat memburuk menjadi stres pasca trauma yang parah. Tentara yang bunuh diri. Militer Israel mengatakan bahwa mereka menyediakan perawatan bagi ribuan tentara yang menderita penyakit mental yang disebabkan oleh trauma selama perang. Hanya saja tidak jelas berapa banyak yang telah bunuh diri karena IDF belum memberikan angka resmi sejauh ini. Petugas medis militer Israel yang berbicara dengan syarat anonim kepada CNN, Dun Swing, mengakui banyak dari mereka sangat takut direkrut lagi untuk berperang di Lebanon.
Banyak dari kami tidak percaya pada pemerintah saat ini, katanya menegaskan. Sebelumnya, kabar terkait prajurit cadangan yang memilih mengakhiri hidup dilaporkan. Nah, rekan Eliran Mizrahi bernama Guy Zaken yang sama-sama bertugas sebagai operator D9 juga memilih untuk mengakhiri hidup pada akhirnya. Kemudian berdasarkan laporan Haaretz, 10 perwira dan prajurit memilih bunuh diri sejak dimulainya perang, di mana beberapa di antaranya bahkan meregang nyawa saat pertempuran di sepanjang perbatasan Israel dengan Gaza masih berkecamuk. Percakapan dengan kerabat dan profesional menunjukkan bahwa apa yang mereka lihat di lokasi kejadian menghancurkan jiwa mereka. Menormalkan yang abnormal. Ketika ditanya tentang jumlah tentara yang bunuh diri sejak perang, Uzi Becor selaku psikolog dan komandan unit respons tempur IDF mengatakan korps medis tidak diizinkan untuk memberikan angka. Selain itu, ia menambahkan tingkat bunuh diri sebagian besar tidak berubah menurut militer. Meski demikian, Becor tidak menolak ketika ditanyai tentang metode yang ia gunakan dalam menghadapi pasukan dengan gejala gangguan stres pasca trauma. Menurutnya, ketika pasukan melakukan kekerasan di medan perang dengan keji, maka situasi tersebut sama sekali tidak normal bagi manusia. Saat kembali dari medan perang dengan gejala gangguan stres pasca trauma pun, prajurit akan bertanya, bagaimana saya bisa pulang setelah apa yang saya lihat? Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan anak-anak saya setelah apa yang saya lihat? Karena itu, Becor mencoba menormalkannya dan membantu tentara mengingat nilai-nilai mereka dan mengapa mereka pergi ke Gaza. Bagi puluhan ribu orang Israel yang menjadi sukarelawan atau dipanggil untuk berperang, perang di Gaza tidak hanya dilihat sebagai tindakan membela diri, tetapi juga sebagai pertempuran eksistensial. Gagasan itu digembar-gemborkan oleh para pemimpin politik dan militer Israel, serta sekutu internasional Israel. Netanyahu misalnya menggambarkan kelompok milisi Palestina sebagai Nazi baru, dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa kebencian lama terhadap orang Yahudi yang didukung oleh Nazi dihidupkan kembali pada tanggal 7 Oktober. Krisis kesehatan mental terburuk di Israel. Israel benar-benar mengalami krisis kesehatan mental terburuk di tengah perang yang sedang berlangsung. Jika tidak begitu, negara tidak mungkin mengusung konferensi kesehatan mental pada September lalu yang didukung dengan pembiayaan besar dari kementerian. Menghadapi krisis kesehatan mental, sejumlah besar pakar termasuk perwakilan dari akademisi, kementerian pemerintah, pemerintah daerah, IDF, hingga organisasi filantropi dan kesehatan mental berkumpul dalam konferensi kesehatan mental Enosh 2024 di Tel Aviv pada 4 September 2024. Menteri Kesehatan Uriel Busso mengatakan negara berada di tengah krisis kesehatan mental terburuk yang pernah ada. Realitas kita telah berubah, katanya seperti dikutip oleh Time of Israel. Ia sekaligus mengumumkan bantuan kementerian kepada HMO untuk menangani masalah kesehatan mental akan berlipat ganda menjadi NIS 600 juta. 162 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun rupiah pada tahun 2025. Enosh sekaligus penyelenggara merupakan organisasi kesehatan mental terbesar di Israel. Dr. Hila Hadas, CEO Enosh, menyatakan pentingnya perencanaan ke depan untuk memastikan bahwa negara siap menghadapi hari berikutnya. Kami tidak akan menyelesaikan semua masalah dan kami tahu akan selalu ada kejutan, tetapi kami perlu bersiap, katanya menambahkan. Selain itu, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Moshe Bar Simantov mengemukakan kesehatan mental adalah isu terpenting dalam sistem perawatan kesehatan untuk saat ini. Militer Israel belum memberikan angka resmi mengenai jumlah prajurit yang bunuh diri, tetapi dikatakan bahwa mereka telah bekerja tanpa lelah untuk menangani masalah kesehatan mental para prajuritnya. Bagaimana pendapat kalian terkait itu?